Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Sistem Indra bersama Ibu Yunita, dan kali ini kita akan membahas tentang telinga. Disimak ya. Adik-adik, telinga kita yang merupakan indera pendengar yang mampu mendeteksi gelombang bunyi atau suara juga ternyata bisa berperan di dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh kita. Nah, tetapi pada video kali ini kita khusus membahas fungsi telinga sebagai indera pendengar ya. Ibu tampilkan struktur telinga dalam bentuk gambar berikut. Nah, telinga terdiri dari pertama ada daun telinga, lalu ada ini adalah saluran telinga ya, saluran telinga luar, dan ini adalah membran timpani atau kita kenal dengan gendang telinga, dan kesemuanya merupakan bagian dari telinga luar. Oke, selanjutnya ini adalah saluran atau tabung Eustachius. Selanjutnya ada 3 tulang pendengaran, terdiri dari pertama tulang stapes, kemudian ini yang kedua adalah tulang incus, dan ini itu adalah tulang malleus. Dan kesemuanya merupakan bagian dari telinga tengah. Oke, selanjutnya, ini ada 3 saluran lagi. Ini merupakan saluran setengah lingkaran. Lalu ini adalah vestibula. Lalu ini adalah rumah siput atau koklea. Dan ini merupakan saraf ya, saraf vestibula. Dan ini adalah saraf koklea. Dan ini adalah tingkap ova. Nah, kesemuanya ini merupakan bagian dari telinga dalam. Baik, selanjutnya mari kita bahas masing-masing bagian telinga. Pertama kita bahas bagian telinga luar ya. Nah, Ibu tampilkan kembali gambarnya. Oke, yang pertama ada daun telinga atau pinna. Nah, ini ya. Nah, daun telinga atau pinna ini merupakan daun kartilago karena tersusun oleh tulang kartilago ya, yang menangkap gelombang bunyi untuk diteruskan ke saluran telinga hingga ke membran timpani. Oke, selanjutnya ada saluran telinga atau kanal auditori eksternal yang ini, yang itu merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 2,5 cm, berfungsi meneruskan gelombang bunyi yang ditangkap oleh pinna untuk menuju ke membran timpani. Dan selanjutnya ada membran timpani atau gendang telinga. Nah, yang ini, oke. Membran timpani ini merupakan perbatasan antara bagian luar dengan bagian tengah telinga yang berbentuk kerucut. Nah, permukaan luarnya dilapisi kulit, sedangkan permukaan dalamnya dilapisi membran mukosa. Nah, membran ini memiliki tegangan dan ketebalan yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi secara mekanis. Selanjutnya, yang kedua adalah telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini merupakan rongga berisi udara yang terletak di dalam tulang temporal yang meliputi bagian-bagian berikut. Nah, ini Ibu tampilkan kembali gambarnya ya. Nah, ada yang namanya tabung Eustachius atau saluran Eustachius. Nah, yang ini, oke. Tabung ini menghubungkan telinga tengah dengan faring ya, dan berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Nah, adik-adik, tabung ini biasanya tertutup, tetapi dapat terbuka pada saat-saat tertentu, misalnya ketika menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Oke, selanjutnya ada ossicle auditory atau tulang-tulang pendengaran. Nah, yang ini ya, ada 3 tulang pendengaran, yaitu meliputi pertama tulang malleus atau martil,
lalu incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Nah, ketiga tulang pendengaran ini berfungsi untuk mengarahkan getaran yang berasal dari membran timpani ke tingkap oval atau fenestra vestibuli yang membatasi telinga bagian tengah dengan telinga dalam. Dan yang ketiga ada bagian telinga dalam ya. Ibu tampilkan kembali gambarnya. Nah, adik-adik, telinga dalam ini terletak di dalam tulang temporal yang terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama labirin tulang ya, merupakan ruang berliku yang berisi cairan perilimfa dan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu vestibula yang mengandung reseptor keseimbangan tubuh, lalu kanalis semisirkularis yang merupakan tiga saluran setengah lingkaran, dan koklea yang berbentuk rumah siput dan mengandung reseptor pendengaran. Nah, koklea ini terdiri atas tiga bagian ya, yaitu ada skala vestibuli, lalu skala timpani, dan skala media. Nah, skala vestibuli dan skala timpani ini berisi cairan perilimfa, dan di antara keduanya ini terdapat skala media yang berisi cairan endolimfa. Nah, skala vestibuli ini berhubungan dengan tulang stapes melalui tingkap oval. Nah, skala timpani berhubungan dengan telinga bagian tengah melalui tingkap bulat. Lalu, skala media bagian atas dibatasi oleh membran vestibularis. Nah, sedangkan pada bagian bawahnya dibatasi oleh membran basilaris. Nah, di atas membran basilaris ini terdapat yang namanya organ Corti yang terdiri atas reseptor sel-sel rambut dan sel-sel penunjang. Bagian telinga dalam yang kedua adalah labirin membranosa. Nah, labirin membranosa ini terletak di dalam labirin tulang, merupakan serangkaian tuba berongga dan berkantong yang berisi cairan endolimfa. Nah, labirin membranosa terdiri atas dua kantong ya, yaitu utriculus dan sacculus yang dihubungkan keduanya oleh ductus endolimfa. Di dalam saluran setengah lingkaran terdapat ductus semisirkular yang berisi juga cairan endolimfa. Nah, pada ductus semisirkular, kemudian utriculus dan sacculus ini mengandung reseptor untuk keseimbangan tubuh atau equilibrium. Baik adik-adik, sampailah kita pada proses mekanisme mendengar yang akan Ibu jelaskan dalam bentuk gambar berikut ya. Nah, ini adalah gelombang bunyi. Kemudian ini adalah frekuensi gelombang bunyi dalam hertz. Lalu selanjutnya ini adalah panjang gelombang. Baik adik-adik, kita awali dari getaran atau bunyi yang ditangkap oleh daun telinga dan akan diteruskan menjalar di sepanjang saluran telinga luar. Nah, getaran ini akan menggetarkan membran timpani, dan getaran pada membran timpani ini akan ditransmisikan menuju ke telinga tengah melalui tiga tulang pendengaran. Lalu getaran dari tulang sanggurdi ini akan ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval menuju ke koklea. Oke, jika bagian jendela oval diperbesar tampak gambar berikut ya. Nah, ini kemudian getarannya akan ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam rongga koklea. Dan adik-adik, ini ada organ Corti ya di bagian atas dari membran basilar, juga ada sel rambut. Nah, getaran tadi akan membuat sel rambut pada membran basilar ini akan bergetar ya, sehingga
menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori menuju ke otak. Nah, dalam otak bunyi akan diinterpretasikan. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui bahwa bunyi yang dapat didengar oleh manusia ini hanya memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Semua bisa didengar mulai dari suara yang sangat keras sampai suara yang pelan. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan mengenai telinga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi belajar biologi bersama Ibu Yunita. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih banyak dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.